Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Subhan Sazeka. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Subhan Sazega, kemudian ada Muhammad Sanawi, dan kemudian Rizky Suranda, dan yang terakhir adalah Panji Abizarpudi. Nah, di mana kami akan membuat sebuah tutorial simulasi pelayanan bahan bakar di SPBU Batupat Timur menggunakan software Arena. Adapun tutorial untuk pembuatan simulasinya menggunakan software Arena tersebut akan saya jelaskan selanjutnya pada video ini. Untuk pertama kita buka software Arena-nya dulu. Nah, kita ke basic process ya, yang dimana setiap kegiatan pada arena ini dimulai dengan mode create. Nah, mode create ini adalah bisa kita simulasikan ini sebagai waktu antar kedatangan pelanggan ke SPBU. Nah, di sini pada tugas besarnya pada penelitian kami sudah ketika di lapangan kami sudah mendata waktu antar kedatangan pelanggan ke SPBU Batupat yang dimulai dari jam 9 pagi ke jam 9 malam. Nah, ini waktu kedatangannya. Nah, untuk pertama itu kita menentukan distribusinya dulu. Nah, distribusinya itu kita langkah pertama itu adalah kita membuat waktu kedatangan ini, yang saya blok ini, kita masukkan ke dalam notepad dulu. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membuatnya dalam bentuk notepad, bisa dilihat di file saya di sini. Nah, ini saya sudah buat dalam bentuk note-nya. Ini waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan di sini. Nah, kita ke arenanya. Kemudian kita menentukan distribusinya di sini. Kita ke menu tools dulu. Atau ini kita hapus dulu. Kita menentukan distribusinya dulu. Kita ke mode tools dulu. Di sini kita ke input analysis. Nah, kita ke sini ke new, baru kita ke file. Di sini kita ke data file, baru ke use exiting. Nah, teman-teman langsung saja ini ubah dulu formatnya jadi teks. Nah, tadi yang pertama itu kita cari waktu kedatangan. Open. Nah, kemudian udah dapat, kita kemudian cari feed all. Nah, di sini didapatkan untuk distribusinya itu menggunakan distribusi Whitbull dengan 170 sama 0,501. Nah, kita buat di mode arena. Nah, tadi kita waktu antar kedatangan kita mulai dari sini. Nah, kita buat sini waktu antar kedatangannya, waktu pelanggan. Kemudian di sini expression. Nah, kita tinggal copy saja ini tadi. Maaf, salah. Ini tinggal kita copy. Kemudian kita ke arena. Sini kita paste. Nah, di sini saya dalam waktunya detik ya. Kemudian kita oke. Nah, untuk selanjutnya ini adalah mode decide. Nah, mode decide. Nah, kenapa mode decide? Mode decide ini untuk menentukan. Jadi ketika si pelanggan datang ke SPBU, dia itu kan memilih operator. Apabila operator 1 lagi tidak ada, dia ke operator 1, namun ketika operator sedang melayani, dia ke operator 2. Nah, pada SPBU tersebut
memiliki dua operator. Nah, di sini kita gambarkan dulu ya. Untuk operator ini kita simbol menggunakan model proses ya. Sini kita biar tahu dulu, kita simulasikan dulu. Ini ada dua operator. Nah, kita hapus dulu garisnya. Ini juga. Nah, kita isi dulu bagian proses 1 ya. Nah, operator 1. Nah, kita kan belum tahu ini operator satunya tadi berdistribusi apa ya. Nah, kita cari lagi untuk operator yang satu. Nah, kita carinya lagi tadi dari data waktu pelayanan yang diambil sebelumnya pada SPBU. Nah, waktu pelayanan ini yang saya blok inilah yang akan kita masukkan ke Notepad. Namun di sini saya sudah menyimpannya tadi di Notepad. Kemudian kita cari kembali. Kita input kembali. Nah, kita ubah lagi ke modul txt dan ini masukkan waktu pelayanan. Nah, ini. Kemudian tinggal kita fit all. Nah, di sini waktu pelayanannya ini berdistribusi Poisson dengan min-nya itu rata-ratanya itu 29,7. Nah, sekarang kita masukkan ke arenanya. Tuh, ini operator 1 menggunakan size delay list. Kemudian kita add namanya jadi operator 1. Kemudian expression dalam bentuk second. Nah, kita tinggal copy voice-nya ini. Maaf. Nah, tinggal copy, kemudian masukkan ke sini. Maaf, salah. Aduh. Nah, kemudian tinggal kita oke. Nah, untuk operator 2 juga kita buat sama juga. Add. Expression second. Ya, pasti. Oke. Nah, setelah itu di sini kemudian kami menggunakan modul record, yang mana modul record ini berfungsi untuk mendefinisikan. Jadi di sini dia menghitung antrian yang terjadi di operator 1. Begitupun di operator 2. Kita hapus dulu garisnya. Nah, di sini kita buat tipenya entity statistik aja. Untuk ini kita buat menghitung antrian pada operator 1. Oke. Dan yang kedua juga sama. Coba ke entity statistik. Hitung antrian pada operator 2. Nah, kemudian di sini kita isi modul dset-nya. Nah, karena di sini ada dua kondisi, dan berarti kita menggunakan dua while condition. Nah, untuk jika ini kita pakai expression. Nah, sini jika saya menggunakan bool expression untuk proses, kemudian number is the process. Jadi logikanya gini. Jika operator 1 sama dengan 0, oke. Jadi di sini logikanya jika operator 1
sama dengan 0, berarti work in process-nya sama dengan 0, berarti si pelanggan langsung ke operator 2. Jadi logikanya gitu ya. Nah, udah tinggal kita sambungkan garisnya. Oh ya, judulnya lupa. Buat aja di sini memilih operator. Nah, kemudian di sini kita konekkan kembali garis-garisnya. Nah, ini tadi kan jelas ini untuk true. Berarti jika one in process tadinya 0, dia ke operator 1. Kalau false, dia ke operator 2. Tinggal kita gabung. Nah, untuk mengakhiri simulasi, kita menggunakan modul dispose. Nah, modul dispose. Kita buat aja di sini namanya pelanggan meninggalkan antrian. Baik, tinggal kita konekkan kembali. Nah, sini sudah selesai simulasinya. Dan sekarang kita membuat setupnya dulu. Atau pakai clock juga bisa. Ini tergantung dari kawan-kawan, pakai clock bisa. Ini fungsinya untuk melihat sampai jam berapa gitu, untuk keterangan waktunya. Nah, di sini pakai 24 jam. Kalau teman-teman mau pakai judulnya boleh, kalau enggak juga terserah. Buat aja di sini waktu kedatangan. Judulnya waktu kedatangan. Nah, janganlah. Kita buat waktu antriannya. Oke, kita ke sini. Nah, kemudian di sini kita atur dulu di setupnya. Nah, di sini saya menggunakan 30 kali pengulangannya. Kemudian di sini 14 jam karena kami mensurveinya itu selama 14 jam kerja. 24 jam dalam bentuk jam. Kemudian oke. Nah, setelah selesai save dulu. Untuk laptop saya mungkin agak sedikit ada masalah ya. Kalau laptop lain sudah bisa langsung di run, tapi kalau laptop saya itu dia harus di save dulu. Kalau tidak nanti hasilnya akan error. Buat namanya sini antrian SPBU. Save. Oke. Setelah save, kemudian kita jalankan. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, di sini kawan-kawan bisa mempercepat atau memperlambat. Nah, ketika memperlambat kita lihat sini operatornya berjalan, waktu pelanggannya dia memilih operator, kemudian ke operator 1 bila operator sedang melayani dia ke operator 2 gitu. Nah, untuk mempercepat waktunya, ininya kita percepat saya karena ada 30 kali pengulangan. Nah, setelah selesai kita yes untuk melihat hasilnya. Nah,
ini hasil yang didapatkan. Nah, dalam 14 jam tersebut terdapat pelanggan yang masuk ke SPBU itu sebanyak 306 sepeda motor. Nah, sebelumnya saya lupa menjelaskan untuk antrian simulasi di SPBU ini kami hanya meneliti untuk khusus sepeda motor ya. Nah, di sini terdapat sebanyak 306 sepeda motor yang masuk dalam antrian. Nah, kita lihat hasil yang lain. Di sini didapat untuk entity 1. Jadi untuk operator 1 itu yang dilayani itu sebanyak 152. Nah, yang tidak dilayani itu sebanyak 152 juga. Kemudian untuk waktu menunggu, jadi pada operator 1 itu rata-rata menunggunya itu 0. Kemudian untuk operator 2 itu sebanyak 0,00241111. Kemudian halaman selanjutnya itu di sini ada nilai utilitas. Jadi utilitas dari operator 1 itu rata-ratanya itu sebanyak 0,06121530 dan untuk operator 2 itu 0,02891667. Kemudian di sini, nah pada operator 1 itu jumlah pelanggan yang dilayani itu sebanyak 103,90. Bisa dibulatkan menjadi 104 kurang lebih 104 sepeda motor. Dan untuk si operator 2 ini dia 49 operator. Nah, baik, mungkin ini saja tutorial dari kelompok 2 mengenai simulasi antrian di SPBU Batupat Timur. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian di sini. Kami juga masih belajar dalam menggunakan software Arena. Kami mengharapkan saran dari para ahli lah yang sudah mengetahui secara lebih jelas lagi mengenai software Arena ini. Jadi kami berharap masukan dari para senior-senior untuk pengembangan Arena ini lagi menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.